Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bissalihin. Amin. Sahabat jendela dunia AHM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas mengenai tajwid muyassar ya. Jadi saya beri judul tajwid muyassar yang dipermudah. Yang pembahasan ini akan berkelanjutan yang merupakan bagian inti atau kesimpulan daripada buku sistematika ilmu tajwid versi bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya jelaskan juga dengan tulisan dan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kajian-kajian sebelumnya itu kita ataupun saya pribadi tidak menggunakan tulisan ya. Kalau pertemuan insyaallah dari pertemuan perdana ini dan seterusnya saya akan lebih fokus menggunakan tulisan dan penjelasan agar lebih mudah dipahami. Baik. Yang pertama mengenai 10 asas ya. Jadi ada 10 asas ilmu tajwid. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu apapun ya, bukan ilmu tajwid saja, selayaknya ada 10 hal yang harus diketahui. Pengertian ilmu tersebut, hukum mempelajarinya, pembahasan umum ilmu tersebut, keutamaan mempelajarinya, siapa yang menyusunnya, hasil mempelajari ilmu tersebut dan lain sebagainya. Begitupun ilmu tajwid memiliki 10 asas. Baik, yang pertama ya, pengertian tajwid. Dari segi bahasa dan dari segi istilah ya. Baik, dari segi bahasa ya, arti tajwid yaitu adalah memperindah ya. Memperindah, jawwada yujawidu, yaitu hassana yuhassinu, memperindah bacaan ya. Dari segi istilah ya, yaitu mengeluarkan ya. Di sini saya tulis intinya poinnya saja ya. Tajwid dari segi istilah yaitu mengeluarkan ya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya ya, dengan memberikan huruf tersebut seluruh sifatnya. Baik itu sifat asli. Sifat asli itu sifat yang selalu ada pada huruf tersebut, maupun sifat yang merupakan sifat tambahan ya. Artinya sifat yang kadang dia ada di huruf tersebut, kadang dia tidak ada ya. Contoh sifat asli, sifat yang selalu melekat misalkan isti'la, istifal, syiddah dan lain sebagainya. Contoh sifat yang tidak asli atau sifat tambahan seperti tarkik ya, tarkik, tafkhim ya. Misalkan huruf ro terkadang dibaca tarkik, terkadang dibaca tafkhim. Huruf lam terkadang dibaca tarkik, terkadang dibaca tafkhim. Jadi seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut, sifat asli atau biasa yang disebut haqqul huruf, atau sifat tambahan yang biasa disebut mustahaqqul huruf, harus diberikan. Baik. Jadi ini asas yang pertama ya, pengertian tajwid dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua mengenai hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Baik. Dari segi teori, ada dari segi praktik. Dari segi teori, mempelajari ilmu tajwid untuk kalangan khusus yang maksudkan di sini yaitu orang-orang yang memiliki peran penting ya dalam atau untuk menjadi acuan dalam membaca Al-Quran atau acuan dalam mempelajari ilmu tajwid. Misalkan dia sebagai pengajar ilmu tajwid ya di madrasah dan lain sebagainya, maka baginya hukum mempelajari ilmu tajwid dari segi teori adalah wajib. Nah, untuk kalangan umum ya, mempelajari ilmu tajwid dari segi teori untuk kalangan umum ya, yaitu orang-orang yang tidak menjadi acuan utama dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ataupun belajar tajwid ya. Misalkan ibu rumah tangga secara umum ya, misalkan dokter,
polisi, tentara, dan lain sebagainya. Dan siapapun yang tidak menjadi acuan utama dalam membaca Al-Quran atau belajar ilmu tajwid, maka bagi mereka hukum mempelajari ilmu tajwid dari segi teori adalah sangat dianjurkan. Ini dari segi teori. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid dari segi praktik, untuk kalangan khusus, ya, orang yang menjadi acuan dalam membaca Al-Quran, maupun bagi kalangan umum yang bukan menjadi acuan dalam belajar ilmu tajwid atau membaca Al-Quran, ya, maka kedua-duanya bersifat wajib. Ini dari segi praktiknya. Disinilah yang disebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Al-Qur'an itu wajib dengan hukum tajwidnya. Mungkin ada yang bertanya, kalau orang khusus pengajar Al-Qur'an jadi sudah tahu bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, bagaimana dengan kalangan umum ya, banyak orang yang bagus cara membaca Al-Quran ya, meskipun dia tidak tahu materinya atau teorinya ya. Ketika dia baca dari segi praktik ya benar, karena sering mendengar ya murotal dan lain sebagainya. Namun kalau ditanya apa hukum ini, dia nggak tahu. Intinya dia baca Al-Quran ya dengan baik dan benar meskipun dia tidak tahu hukumnya apa. Oleh karena itu membaca Al-Quran ya dengan teori ilmu tajwid ya itu hukumnya wajib untuk kalangan khusus maupun kalangan umum. Kalau dari segi teori beda. Untuk kalangan khusus ya wajib, kalangan umum sangat dianjurkan ya. Jadi kalangan khusus mereka yang memiliki peran penting untuk menjadi acuan belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, misalkan pengajar Al-Quran di ma'had dan di tempat majelis-majelis ilmu, maka hukumnya wajib bagi mereka. Kalau kalangan umum ya, misalkan ibu rumah tangga dan lain sebagainya yang bukan menjadi acuan utama dalam membaca Al-Quran, maka hukum mempelajari ilmu tajwid dari segi teori bagi mereka adalah sangat dianjurkan. Baik, ini asas yang kedua. Kemudian asas yang ketiga ilmu tajwid. Pembahasan umum ya, ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu membahas apa? Ya, jadi di sini saya tulis kalimat Al-Qur'an. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid itu untuk kita praktikkan di dalam membaca Al-Qur'an ya. Meskipun ada yang mengatakan bisa juga ilmu tajwid itu digunakan di dalam membaca hadis ya. Tapi ini sandarannya lemah. Jadi ada tetap yang membaca. Misalkan an Abi Hurairah dengan ilmu tajwid ya. Ada yang mengatakan seperti itu meskipun pendapat itu lemah. Jadi kita tidak gunakan ilmu tajwid selain di dalam Al-Qur'an, misalkan di perbincangan sehari-hari ya. Kita mengatakan ahlan wa sahla. Tidak mungkin kita mengatakan ahlau wa sahla. Kenapa? Karena ahlan wa sahlan bukan kalimat Al-Qur'an, melainkan pembicaraan atau percakapan sehari-hari. Jadi ilmu tajwid dipelajari untuk ya dipraktikkan di kalimat Al-Qur'an, dan ada yang mengatakan bisa juga dipraktikkan dalam membaca hadis, namun ini pendapat lemah. Ini yang ketiga. Kemudian asas yang keempat, keutamaan mempelajari ilmu tajwid ya. Ini sangat mudah sekali ya. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid itu mempelajari salah satu ilmu yang paling mulia. Ya, ketika kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita mempelajari salah satu ilmu yang paling mulia karena sangat memiliki keterkaitan erat dengan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'an. Baik, kemudian asas yang kelima yaitu penyusun ilmu tajwid. Siapa yang menyusun ilmu tajwid? Dari segi praktik, maka sudah jelas ya, bahwa manusia pertama kali yang membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau langsung mendengarkan dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dari segi praktik yang paling pertama membaca Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari segi teori, ya dari segi teori penyusun ilmu tajwid, dari segi teori ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang paling pertama menyusun ilmu tajwid dari segi teori adalah Khalil bin Ahmad. Ada yang mengatakan yang paling pertama kali menyusun ilmu tajwid adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Bahkan ada yang mengatakan yang paling pertama menyusun ilmu tajwid dari segi teori adalah Hafiz bin Umar Ad-Duri. Nah, dari perbedaan pendapat ini, maka lebih layak, lebih tepat jika kita mengatakan yang paling pertama menyusun ilmu tajwid yaitu para imam qiraat dan ulama tajwid. Ini lebih tepat ya. Kalau kita ditanya siapa yang menyusun ilmu tajwid, maka kita jawab saja para a'immatul qurra, imam qiraat dan ulama tajwid. Baik, ini asas yang kelima. Kemudian asas yang keenam ya. Asas yang keenam yaitu hasil mempelajari ilmu tajwid. Ini juga mudah ya. Hasil mempelajari ilmu tajwid yaitu mendapatkan kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan sebaik-baik kalian, kebaikan di sini, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini asas yang keenam. Nah, sekarang kita pindah ke asas yang ketujuh ya. Asas yang ketujuh, sumber ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini diambil dari mana ya? Jadi sumber ilmu tajwid itu langsung diambil dari tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat kepada para tabi'in kepada para tabi'in dan para ulama setelahnya. Dan Rasulullah langsung mengambil dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumber ilmu tajwid. Kemudian nama ya. Setelah sumber, sini ada nama ya, namanya ilmu tajwid ya. Ini memang para ulama ya setelah sepakat memberikan nama dalam ilmu ini adalah ilmu tajwid, ilmu memperbaiki dan memperindah dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian asas yang ke-9 yaitu pembahasan inti ilmu tajwid. Pembahasan inti ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini membahas apa? Jadi ilmu tajwid itu membahas tentang kaidah umum. Yang dari kaidah umum tersebut lahirlah kaidah khusus. Contoh, kaidah umum, ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Hukum tentang nun, mati dan tanwin. Maka dari kaidah umum ini lahirlah beberapa kaidah khusus. Di sini nanti ada misalkan idgham, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ya, ada izhar halqi, ada juga ikhfa. Kemudian ada iklab, dan semua ini lahir dari kaidah umum yaitu ahkamun nunis sakinati wat tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Dari kaidah tersebut lahirlah beberapa kaidah khusus, izhar, idgham, iklab, ikhfa ya, dan idgham juga terbagi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu asas yang ke-10, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah, tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga lisan dari kesalahan. Ya, kesalahan tentunya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Jaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Dan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan yang nampak atau kesalahan yang jelas.
atau disebut al-lahnu al-jali. Kenapa disebut nampak dan jelas? Karena biasanya kesalahan ini dapat diketahui oleh orang yang mempelajari ilmu tajwid, bahkan orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan kesalahan yang tidak nampak di sini, biasanya kesalahan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid. Baik, kesalahan yang nampak atau yang jelas. Apa yang dimaksud dengan kesalahan tersebut? Yaitu kesalahan yang dapat merusak teori bacaan. Ya, kesalahan yang dapat merusak teori bacaan yang semestinya. Ya, misalkan mengganti huruf dan atau mengganti harokat. Ya, meskipun hal ini merubah makna ataupun tidak merubah makna. Ya, contoh kesalahan yang jelas, yang nampak, yang dapat merubah makna. Contoh di sini saya tulis tashkurun. Ya, la'allakum tashkurun. Kalau dia ganti huruf shin menjadi huruf sin, taskurun, ya maka ini salah satu contoh daripada kesalahan yang nampak, kesalahan yang jelas karena maknanya berubah. Ini contoh dari yang merubah makna. Tashkurun, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atau termasuk orang-orang yang bersyukur. Taskurun artinya lain. Taskurun itu agar kalian menjadi orang-orang yang mabuk, ya. Karena tashkurun bersyukur, taskurun itu artinya mabuk, kalian mabuk, ya. Ini termasuk kesalahan yang nampak, ya, yang dapat merubah makna. Nah, kesalahan ini juga kesalahan yang tergolong kesalahan yang nampak atau kesalahan yang jelas namun tidak merubah makna, ya. Contohnya seperti di sini saya beri tanda, ya. Contoh alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu. Merubah apa? Merubah harokat. Kalau yang tadi merubah huruf, sekarang merubah harokat. Alhamdulillahi, dibaca alhamdulillahu, ya. Meskipun ini tidak merubah makna, namun dia mengganti harokat kasroh menjadi dhamma, ini juga termasuk al-lahnu al-jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang nampak. Kesalahan yang kedua, ya, kesalahan yang tidak nampak atau yang biasa disebut al-lahnu al-khafi, kesalahan yang tersembunyi, yang tidak nampak. Yang dimaksud dengan kesalahan yang tidak nampak yaitu kesalahan yang juga merusak teori bacaan yang semestinya, ya, merusak kaidah bacaan, ya. Merusak kaidah bacaan sama, ya. Di sini juga merusak kaidah atau teori bacaan. Bedanya di sini. Kalau di sini kesalahan dia tidak merubah makna. Jadi kalau di sini merubah makna juga tidak merubah makna. Kalau di sini dia tidak merubah makna. Contoh di sini harus dibaca mayyakulu, ada idgham bi gunnah, mayyakulu, tapi dia membaca tanpa idgham, dibaca mayyakulu. Atau di sini yang harus dibaca dengan misalkan dengan ikhfa, min ju' dibaca minju, meninggalkan ikhfa. Di sini meninggalkan idgham, di sini meninggalkan ikhfa. Ini termasuk, ya, kesalahan yang tidak nampak, ya, yang merusak teori bacaan. Teorinya di sini ada idgham, teorinya di sini ada ikhfa, namun dia tinggalkan, ya. Atau misalkan wajib muttasil yang harus dibaca lebih dari 2 harokat, dia baca 2 harokat. Itu termasuk kesalahan yang tidak nampak, ya. Jadi ini jenis-jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dengan mempelajari ilmu tajwid, mudah-mudahan kesalahan ini bisa kita hilangkan. Baik, jadi itulah, ya, 10 asas mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang ketiga, pembahasan umum ilmu tajwid. Kemudian keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Kemudian penyusun ilmu tajwid itu siapa.
Ya, kemudian apa hasil mempelajari ilmu tajwid? Kemudian yang ketujuh, sumber ilmu tajwid itu dari mana? Kemudian nama ilmu ini apa? Yang kesembilan, pembahasan inti ilmu tajwid itu apa? Kemudian yang ke-10, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Jadi 10 asas ini harus diketahui oleh siapapun yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Bahkan secara luas, bukan untuk ilmu tajwid saja, namun ilmu apapun sebelum kita pelajari 10 asas ini harus dipahami. Baik sahabat Jendela Dunia AHM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan singkat ini ya tentang 10 asas ilmu tajwid dapat kita pahami dengan baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.